biar nanti bisa di-share dan didengarkan ulang kalau ada yang ketinggalan. Nah, jadi kalau mau memeriksa kekuatan otot, ya kita bisa memeriksa kekuatan otot seluruh anggota tubuh kita, seluruh gerakan pada sendi kita. Misalnya, kalau dari shoulder, ya shoulder itu ada gerakan fleksi, fleksi, ekstensi. Nah, ini shoulder ya, shoulder. Atau bahu. Abduksi, aduksi. Gitu ya. Nah, kalau selain fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, ada juga sirkumduksi ini. Ada juga rotasi. Rotasi itu seperti ini ya. Muter kanan, muter kiri. Nah, eksorotasi, muter ke arah luar. Sama endorotasi, muter ke arah dalam. Nah, itu kekuatan ototnya harus diperiksa semua kalau dibutuhkan. Caranya masih sama. Kalau kita memeriksa kekuatan otot shoulder fleksi yang melawan gravitasi, berarti gerakan fleksi kan ke atas ini ya. Nah, ini sudah melawan gravitasi ini berarti. Pasien disuruh gini, berarti kekuatan otot 3 yang kita periksa. Nah, kalau 3 gini nggak bisa, ya kita ginikan, ya gerakan ke arah sini. Ya, atau dia tidur gini ya. Nah, tidur berbaring, miring. Nah, gerakannya fleksi. Nah, itu kan tidak melawan gravitasi. Abduksi, nah gini ini naik sana berarti melawan gravitasi. Ini mengukur kekuatan otot. Kalau pengen yang kekuatan otot 2, ya dia disuruh berbaring, telentang, terus mengabduksi. Kalau berbaring kan otomatis gerakannya abduksi itu tidak yang melawan gravitasi, dia kan nyamping. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara melakukan pengukuran MMT tadi berlaku untuk semua anggota gerak tubuh. Harus berlaku untuk semua gerakan pada setiap sendi. Prinsipnya harus tahu bahwa gerakan melawan gravitasi atau gerakan yang tidak mau melawan gravitasi. Gerakan melawan gravitasi mestinya yang gerakannya ke atas, gitu ya, karena gravitasi itu kan ke bawah. Kalau mau mengukur yang kekuatan otot 2, berarti dicari di posisi yang gerakannya tidak ke atas, yang nyamping. Ya tadi jadi ada shoulder, hip, shoulder fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, ya. Elbow ada fleksi, ekstensi, ini juga harus kita bisa. Cara mengukur kekuatan ototnya ya sama, fleksi, ekstensi, ya toh. Wrist juga palmar fleksi, dorsal fleksi, gitu ya. Bahkan jempol, jari-jari ini kan semua bisa diukur kekuatan ototnya. Termasuk kalau di lower limb ada hip fleksi, hip ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, eksorotasi, endorotasi, ya, sirkumduksi juga. Terus knee itu fleksi ekstensi, ankle dorsal fleksi, plantar fleksi, inversi, eversi. Nah, itu juga dilakukan MMT dengan trik yang sama, dengan cara yang sama. Dimulai dari kekuatan otot 3, yaitu pasien disuruh gerak melawan gravitasi. Kalau bisa baru tambah tahanan untuk kekuatan otot 4, itu yang sedang. Kalau kekuatan otot 5 yang tahanannya maksimal. Kalau 3 tadi nggak bisa, melawan gravitasi nggak bisa, ya wes diubah di posisi yang tidak melawan gravitasi. Suruh gerak sambil kita topang biar benar-benar tidak ada manipulasi gerakan ya. Terus nanti apa namanya? Kalau dia bisa bergerak penuh berarti 2. Kalau nggak penuh berarti 2 minus. Kalau hanya kontraksi tok 1. Bergerak sama sekali 0. Itu adalah kekuatan otot dengan pemeriksaannya dengan MMT, manual muscle testing. Itu ya. Lalu selanjutnya
ada ROM, range of motion, alias LGS, luas gerak seni. Bagaimana mengukur LGS dan MMT? Kemarin juga sudah ada di video di YouTube ya, yang kita share, kita praktekkan, dan sudah menjadi tugas juga dipraktekkan teman-teman mahasiswa ya. Nah itu yang perlu diketahui yang pertama kita pakai goniometer. Di goniometer kita ada tangkai statis, ada tangkai dinamis. Yang statis nanti dikasihkan di proksimal, yang dinamis di distal yang bergerak, di tulang yang gerak ya. Dan jangan lupa aksis gerakannya dicari. Kalau di knee joint ya dicari aksis knee joint-nya. Kalau kita meriksa di elbow ya dicari aksisnya di mana. Letakkan aksisnya dan jangan lupa tangkai statisnya di proksimal, tangkai dinamisnya di tulang yang di distalnya ya. Lalu itu diluruskan sesuai dengan titik nolnya, disuruh gerak, goniometernya diikutkan gerak. Nya dicapai berat. Nah, itu kita mengukur LGS. Berlaku untuk semua sendi. Nah, kemarin kita sudah tugaskan untuk beberapa sendi utama ya, dan yang sering dilakukan misal dan sering dibutuhkan sebagai seorang OP. Mengukur LGS knee joint, fleksi, ekstensi, ankle joint, dorsifleksi, plantar fleksi, hip joint, gitu ya. Fleksi, ekstensi, abduksi. Nah, elbow, fleksi, ekstensi, shoulder. Nah, itu semua prinsipnya sama. Yang penting tahu titik lokasi aksesnya, ya, rotasi seninya dari mana. Maka kita harus belajar anatomi. Nah, di anatomi akses gerakannya di mana. Tahu, nah itu sebagai baik. Lalu kita sudah ke situ ya. Saya akan melanjutkan sharing sedikit lagi. Nah, ini bisa dilihat ya. Adik mahasiswa nanti kalau mau belajar lebih banyak, jadi dosen memang di sini saya sebagai dosen itu lebih ke arah fasilitator. Jadi mengajarkan cara belajar dan yang diajarkan yang basic ya. Namun selanjutnya kalian harus belajar terus long life learning. Jadi belajar hal-hal yang lain. Dan di ortotik prostetik mestinya banyak pemeriksaan lain yang sebenarnya ya dibutuhkan. Nah, maka gimana sih kita bisa belajar apa namanya? Wah, ini mau habis. Kita mau belajar tes-tes yang bisa kita lakukan pada pasien. Nah, itu kita bisa melihat ini ya di website namanya Fisiopedia kategori spesial tes ini ya. Nanti linknya saya share di grup ya. Nah, ini kalian bisa belajar banyak sekali tes yang bisa kita lakukan di sini. Dari amputee test, ankle test, balance test, cervical, spine test, elbow, foot, hand, hip, gitu ya. Adam forward bending test, abductor test, dan lain sebagainya yang sudah diurutkan A sampai Z. Banyak sekali. Beberapa yang sudah saya bikinkan videonya dengan penjelasan bahasa Indonesia itu yang sangat penting, yang wajib kita sebagai ortotik prostetik tahu di perkuliahan kita ya. Nah, kalau yang lain-lain ini juga nanti kalau kalian ingin lebih mendalami dan nanti kalau kalian sudah lulus bekerja di bidang ortotik prostetik itu ya harus pelan-pelan mempelajari semua. Artinya tidak langsung ya, karena tes itu banyak sekali. Puluhan cara tes dan terus berkembang ya. Misalnya kita lakukan. Nah, kita nanti akan share beberapa tes, yaitu yang pertama adalah nanti Abdam forward bending test.
Lalu anterior drawer test ankle. Kemarin kan sudah anterior drawer test knee ya. Nah, ini anterior drawer test ankle. Terus Faber test. Faber test. Dan beberapa tes yang lain. Baik, karena ini zoom-nya sudah mau habis. Ini kita close dulu. Nanti saya share link untuk meeting yang baru. Nanti kita masuk lagi dan kita lanjut materinya. Oke. Baik, kita close dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti langsung kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.